Halo anak-anak, hari ini kita kembali belajar bersama. Walaupun secara daring harus tetap semangat ya. Kita akan belajar matematika tentang bilangan pecahan. Nah, yang akan Ibu sampaikan di sini adalah operasi hitung pecahan, khususnya penjumlahan pecahan. Nah, kita mulai. Pecahan adalah suatu bagian dari keseluruhan yang terdiri dari pembilang dan penyebut berupa bilangan bulat. Bentuk pecahan yaitu A per B, di mana A ini adalah pembilang, sedangkan B adalah penyebut. Pembilang adalah bilangan terbagi, sedangkan penyebut adalah bilangan pembagi. Ya, supaya kalian ingat, pembilang itu adalah bilangan yang ada di atas, penyebut adalah bilangan yang ada di bawah. Nah, ini adalah cara menuliskan pecahan berdasarkan gambar, yaitu dengan melihat bagian yang diarsir. Pada gambar, bagian yang berwarna kuning adalah pembilang atau merupakan bagian yang terbagi sama besar, sedangkan penyebutnya adalah keseluruhannya. Begitu ya anak-anak. Lanjut, kita akan belajar cara menyelesaikan penjumlahan pecahan. Akan ada 4 contoh soal yang Bu Kris sampaikan di sini. Jadi tolong disimak baik-baik ya. Yang pertama adalah pecahan berpenyebut sama. Contohnya, Ibu punya angka 2/4 ditambah 3/4 sama dengan. Kalau kita lihat di sini, penyebutnya merupakan angka yang sama. Jadi sudah sama-sama 4 ya. Sehingga pembilang sudah dapat dijumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Nah, caranya adalah pembilangnya kita jumlahkan nih. Bilangan yang di atas 2 ditambah 3/4. Nah, penyebutnya cukup ditulis 1 kali saja ya anak-anak, tidak usah ditulis 2 kali lagi karena penyebutnya sudah sama. Hasilnya adalah 5/4. Nah, tidak berhenti sampai di sini nak. 5/4 ini harus disederhanakan menjadi pecahan campuran ya. Caranya menggunakan pembagian susun ke bawah. Atau kalian mungkin lebih kenal dengan cara porogapit. Nah, ini 5 dibagi 4. Kita cari perkalian 4 yang mendekati 5. Ternyata hasilnya adalah 1. Kita balikan, 1 dikali 4 adalah 4. Kita kurangi. Nah, kemudian cara menuliskan pecahan campuran berdasarkan pembagian ini adalah seperti ini. Jadi hasil yang ada di atas kita taruh di depan, sisa 1 yang ada di bawah kita taruh di atas, kemudian 4 pembaginya kita taruh di bawah, sehingga dapat kita tulis jawabannya adalah 1/4. Sampai sini mudah bukan? Kita lanjut ya. Nah, contoh soal yang kedua adalah pecahan berpenyebut tidak sama. Contohnya 1/2 ditambah 2/3 sama dengan. Kalau kita lihat di sini, penyebutnya adalah angka 2 dan 3. Jadi penyebut ini merupakan angka yang tidak sama. Jadi pembilangnya belum dapat dijumlahkan karena penyebutnya itu tadi belum sama atau tidak sama. Sehingga cara menyelesaikannya kita samakan dulu penyebutnya. Ini merupakan cara yang lebih praktis menurut Bu Kris ya anak-anak. Jadi caranya adalah dengan mengkali silang penyebutnya. Nah, penyebut yang ada di belakang dikalikan dengan pecahan yang ada di depan, sedangkan penyebut yang di depan dikalikan dengan pecahan yang ada di belakang. Nah, dapat kita tulis 3 dikali 1 per 3 dikali 2 ditambah 2 dikali 2 per 2 dikali 3 seperti ini. Kemudian kita hitung 3 kali 1 3 per 3 kali 2 6 ditambah 2 kali 2 4 per 2 kali 3 6.
Kalau seperti ini kita lihat penyebutnya sudah sama. Jadi otomatis pembilangnya juga sudah dapat dijumlahkan. Sama seperti tadi, kita jumlahkan pembilangnya ya, 3 ditambah 4 per penyebutnya cukup ditulis satu kali saja, angka 6. Hasilnya 7/6. Nah, ini juga belum selesai, Nak. Harus kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Seperti tadi ya caranya Porogapit, 7 dibagi 6. Perkalian 6 yang hasilnya mendekati 7 adalah 1. 1 dikali 6 adalah 6. Kita kurangi, sisanya adalah 1. Kemudian cara penulisan pecahan campurannya adalah seperti ini. Sehingga dapat kita tulis 1/6. Nah, seperti ini. Kalau kurang paham bisa diulang lagi ya. Kita lanjut dulu sementara ini. Contoh soal yang ketiga, yaitu pecahan campuran dan pecahan biasa berpenyebut tidak sama. Sekarang Ibu punya bilangan yang keduanya berbeda. Yang di depan ini pecahan campuran, yang di belakang pecahan biasa. Nah, kalau kita lihat di sini penyebutnya juga merupakan angka yang tidak sama ya, Nak ya. Jadi pembilangnya belum dapat dijumlahkan. Cara penulisannya ini kita pisahkan dulu, Nak. Jadi selain kita mengkali silang penyebut, kita juga memisahkan. Nah, seperti ini. Angka 2 yang ada di depan dipisah jadi 2 tambah 3/4 tambah 4/5. Kemudian kali silang penyebutnya seperti tadi. Nah, cara menulisnya seperti ini. Kemudian kita hitung 2 ditambah yang ada di dalam kurung itu hasilnya 15/20 ditambah 16/20. Nah, kalau di sini kita sudah boleh menjumlahkan pembilang karena penyebutnya sudah sama-sama angka 20. Nah, sekarang kita jumlahkan pembilangnya. Penulisannya seperti ini. Nah, pembilang yang di atas 15 tambah 16 hasilnya 31/20. Nah, bilangan 31/20 ini harus kita sederhanakan, Nak. Jadi angka 2 yang di depan kita simpan dulu, kita biarkan dulu di situ. Caranya masih dengan Porogapit. 31 dibagi 20 yaitu 1, karena 20 kali 1 hasilnya yang paling mendekati 31. Kita balikan, 1 kali 20 adalah 20, kita kurangi, sisanya 11. Nah, cara penulisannya adalah seperti ini. Jadi kita bisa tulis 2 ditambah 1, 11/20, hasilnya 3/11/20. Nah, ini sudah jawaban yang paling sederhana. Begitu ya anak-anak untuk contoh soal nomor 3. Sekarang contoh soal terakhir yang keempat, yaitu pecahan campuran dan pecahan campuran berpenyebut tidak sama. Jadi kedua bilangan ini sama-sama pecahan campuran. Nah, sama seperti tadi, kita akan kali silang penyebutnya, tapi kita pisahkan dulu. Kita pisahkan dulu. Nah, angka-angka yang ada di depan ini kita jumlahkan. Keduanya di depan, 2 ditambah 1 ditambah pecahannya kita tulis 1/3 tambah 1/2. Kemudian penyebutnya kembali kita kali silang. Jadi penyebut yang di belakang kali dengan pecahan di depan, penyebut yang di depan kita kali dengan pecahan yang di belakang. Nah, seperti ini. Kita hitung. 2 ditambah 1-nya kita biarkan dulu, kita tulis seperti itu. Kita hitung yang di dalam kurung dulu ya. Hasilnya 2/6 ditambah 3/6.
Nah, di sini pecahannya sudah sama sehingga pembilangnya dapat kita jumlahkan. Nah, seperti ini nak, 2 tambah 1 tambah, pembilangnya kita jumlahkan 2 tambah 3 per 6. Hasilnya bilangan yang di depan kita jumlah menjadi 3, pecahan yang di belakang kita jumlah menjadi 5 per 6. Nah, 3 ditambah 5 per 6 hasilnya 3, 5 per 6. Nah, ini bilangannya sudah sederhana, jadi tidak usah kita ubah-ubah lagi melalui pembagian bersusun ke bawah ya. Ini sudah jawaban yang paling sederhana. Nah, begitu anak-anak. Bagaimana? Sudah cukup jelas belum? Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih. Kalau masih belum jelas, bisa diulangi kembali sambil dipahami kembali ya nak ya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan.